Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita mulai sekarang? Ini sebenarnya sudah overtime lebih dari 7 menit ya. Cuma saya masih menunggu sebenarnya di 50 plus 1 itu kok. Dari tadi 33 tinggal 31 gitu. Kalau di presensi ada 64 kelas B. Dimulai aja nggak apa-apa ya sambil dikasih tahu teman-temannya ya. Oke, baik. Seperti biasa, kita akan mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga diberikan kelancaran dalam setidaknya lulus 7 semester. Gitu ya. Karena materi yang terakhir, materi yang kelima dan enam adalah bagaimana kemudian teman-teman diharapkan bisa lulus tepat waktu. Ya, kalau sesuai dengan KTW ya, lulusan tepat waktu itu yang dinamakan lulus tepat waktu itu 7 semester. Kalau 8 semester itu belum terlalu tepat, gitu ya, meskipun pada umumnya 8 semester. Kemudian peningkatan kualitas keilmuan. Ya, ini adalah saripati dari apa yang teman-teman sudah pelajari minggu lalu dengan siapa kalau saya boleh tahu? 2 pertemuan ya tentang ilmu, tentang tujuan hukum, penegakan hukum dengan siapa minggu lalu? Siapa? Pak Surya. Pak Surya sama? Harusnya 2. Dosennya harusnya 2. Bu Sinta. Oke, Bu Sinta. Pak Surya ngasih materi tentang apa? Artikulasi. Apa? Filsafat buku, Pak. Filsafat ya? Kalau Ya, Bu Sinta? Bu Sinta tentang apa? Pak Surya itu iya, ilmu dan pengetahuan, memahami hukum kalau Pak Surya. Kalau Bu Sinta tentang apa minggu lalu? Keadilan, Pak. Tentang apa, Mbak? Keadilan, Pak. Keadilan, ya, penegakan hukum. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Kita bermohon kepada Allah, bermohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga diberikan kemudahan dalam memahami segala materi yang diberikan oleh para guru-guru kita, gitu ya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sehingga bisa memberikan sedekah jariyah keilmuan bagi para guru-guru kita. Amin. Presensinya kata Pak Kaprodi di-share di Telegram ya. Jadi saya nggak bisa buka presensi kayak kelas biasanya. Nah, presensinya di-share di Telegram. Nah, sesuai jadwal materi hari ini akan disampaikan mulai dari jam 9 sampai kurang lebih jam 10.30 gitu ya. Nanti kita adakan sesi diskusi juga. Pembahasannya santai saja, beda dengan di kelas. Kalau memang mau menyalakan mikrofon boleh, kalau mau langsung bertanya menginterupsi boleh, menyalakan kamera boleh, tidak menyalakan juga tidak apa-apa. Yang penting apapun boleh dilakukan asal tidak kemudian melukai atau mengganggu orang lain. Nah, itu prinsip yang coba kita tanamkan. Baik, kalau di kelas biasanya mungkin saya belum memperkenalkan diri atau ada yang belum kenal saya, maka ini kita mulai dengan perkenalan dulu. Kenapa? Karena ini penting kawan-kawan, sebab dengan perkenalan kita akan mengetahui, oh saya ini diajar dosen yang kayak gini. Oh, saya ini sedang belajar sama guru yang seperti ini, gitu ya. Di buku Ta'limul Muta'alim itu dijelaskan salah satu cara agar ilmu yang kita dapatkan itu nanti barokah bermanfaat adalah dengan mengenali gurunya. Ta'zimul Ustadz. Nah, di buku Ta'limul Muta'alim. Nah, saya akan memperkenalkan diri karena ini penting kalau teman-teman mau mencontoh ya hal yang baik yang insya Allah saya miliki dari masa lalu gitu ya. Tapi kalau yang nggak baik ya ditinggal saja. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Kalau dosen lain mungkin menyajikan materi ini, baik materi 1, 2, 3, 4, terutama yang materi 5 dan 6 mungkin di kelas A, di kelas C sampai J mungkin memperkenalkan dirinya itu ya mungkin praktisi, dosen dan sebagainya. Tapi saya mencoba
memperkenalkan dengan apa yang pernah saya alami saat saya masih menjadi mahasiswa. Ya, saya S1 tahun 2011, kawan-kawan. Sebenarnya 2010 saya dulu ngambil di UM, Pendidikan Bahasa Jerman, dengan alasan karena saya ingin dan sangat bercita-cita seperti Habibie, almarhum B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia, pencetus teori crack, Mr. Crack. Nah, dari biografi yang saya baca, almarhum B.J. Habibie itu kuliah di Jerman. Saya mikir, kalau Pak Habibie ini kuliah di Jerman, jurusan teknik, kayaknya saya teknik berat. Coba saya belajar bahasa Jerman. Akhirnya saya ke UM. Ternyata setelah saya masuk di sana agak susah akses beasiswa, agak susah akses kemudian pasca kampus gitu ya. Karena biasanya kita kuliah itu juga orientasinya adalah pasca kampus, entah karir ya, entah kemudian studi lanjut dan sebagainya. Nah, di sana agak susah. Kenapa? Walaupun sekelas itu cuma 24, seingat saya ya. 24 ada yang 21, beda dengan kita ya. Kalau hukum itu kayaknya di semua kampus banyak mahasiswanya. Di UB saja dulu saya sekitar 60 ya, 50-60. Kalau di UMM ini malah 60 lebih. Kalau di presensi kelas B ini ada 64. Ya, belum kelas lain. Kelas J itu saya ngajar itu ilmu negara itu 91 mahasiswanya. Masya Allah ya. Nah, karena alasan itu akhirnya saya menyeberang. Kalau teman-teman tahu, UM itu depannya Matos, sampingnya Matos ada Brawijaya. Nah, saya nyebrang, akhirnya saya pindah ke Brawijaya. Alhamdulillah qadarullah di tahun 2011 saya mulai menjadi mahasiswa baru, ulang, ya, dan saya lulus 3,5 tahun. Kemudian saya langsung lanjut S2 dan saya lulus 1 tahun. Monggo dicek kalau ternyata ada dosen tidak hanya di Fakultas Hukum ya, tapi juga di fakultas yang lain di UMM, kalau ada yang sekiranya dari kampus dalam negeri, kemudian S1 3,5 tahun atau 1 tahun, berarti itu insya Allah selevel gitu ya. Kenapa? Karena sangat jarang sekali. Biasanya kampus-kampus dalam negeri ya S2 2 tahun. Ya, alhamdulillah saya bisa 1 tahun. Nanti saya buktikan dengan ijazah. Ini beberapa portofolio saya. Saya memang suka menulis. Saya dulu sangat kurus ya, karena memang kurang tidur, lebih banyak membaca, lebih banyak diskusi. Ini waktu itu di Makassar, Universitas Hasanuddin ya, juara karya tulis. Kemudian ini saya bukan yang gemuk ya, yang kurus yang di tengah itu. Ini juara 2 di ITS, karya tulis juga ya. Kemudian ini di Makassar lagi, ini Makassar yang awal tahun 2012, lomba karya tulis. Yang tengah itu sekarang jadi hakim di pengadilan mana ya? Lupa saya. Istrinya orang Malaysia. Kemudian yang kanan, yang baju merah itu dosen pembimbingnya. Kemudian yang kanan ini S2 UGM. Sudah nikah juga. Nah, ini lomba pertama saya, kawan-kawan. Nah, di lomba ini motivasi saya simple. Saya ini orang kampung dari desa, tidak pernah naik pesawat. Nah, maka saya coba nyari lomba yang itu ada di luar Jawa. Kenapa? Kan nggak mungkin sama kampus disuruh naik kapal, gitu kan? Apalagi ke Makassar. Jauh kan kalau naik kapal berhari-hari. Alhamdulillah, motivasi naik pesawat saya keturutan. Saya ingat sekali waktu itu saya berangkat pagi-pagi dari Juanda. Waktu itu Citylink masih pakai logonya Garuda. Jadi Citylink itu tulisannya kecil gitu. Yang besar masih Garuda. Dan penerbangan dari Juanda ke ujung pandang di Makassar itu kosong, sepi. Jadi saya waktu itu pindah-pindah tempat duduk. Karena baru pertama kali naik pesawat ya katrok gitu. Oh, ini luar biasa. Ya, saya foto-foto, saya pegang kursinya. Gitu. Nah, motivasi itu yang kemudian akhirnya membuat saya ketagihan untuk terus menulis. Dan ya tidak ada salahnya karena dengan menulis, alhamdulillah ya saya bisa lulus 3,5 tahun itu. Ini kemudian di Pajajaran. Ya, ini waktu itu tidak karya tulis ilmiah biasa, tetapi ini kewirausahaan. Ini motivasinya juga ada, kawan-kawan. Jadi waktu itu kita berangkat, sementara dana dari kampus itu baru turun sekitar 25% atau 50%, saya lupa. Intinya kami berangkat, nyampe Bandung, duit kami habis. Ya, kita mikir, kalau ternyata ini kalah, maka kita pinjem panitia untuk pulang, naik bis aja, wis nggak apa-apa gitu. Jadi uangnya ngepres, berangkat naik kereta, qadarullah kita fight benar-benar. Ya, di sana alhamdulillah menang ya, dan duitnya itu akhirnya kita pulang naik kereta eksekutif ya, beli setelah pengumuman. Jadi setelah pengumuman dapat duit kalau nggak salah
waktu itu pengumuman sore gitu ya. Nah, kita beli keretanya itu setelah Isya. Setelah Isya nyampe waktu itu nggak ada dari Bandung ke Malang sudah habis, kita beli dari Bandung ke Surabaya. Dari Surabaya kita oper ke Malang naik bis akhirnya. Nah, ini perjuangan. Bagaimana kemudian untuk bisa menulis dan menghasilkan karya, kadang kita butuh alasan yang luar biasa, extraordinary reason. Nah, kalau ini jaket kuning, itu kira-kira kampus mana itu? Samping saya kampus mana? Ada yang tahu? UI ya. UI Pak, UI Pak. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya, itu saya juara 1, juara 2 dan guest speaker-nya dari UI. Alhamdulillah saya sudah sangat biasa mengalahkan kampus-kampus gede ya. Nah, teman-teman bilang, wah UI keren, wah saya masuk UI nggak berani misalkan. Biasa, ngalahkan UI, ngalahkan UGM, Pajajaran, ya ITS, apalagi cuma UNER, kampus-kampus di Jawa Timur itu sudah mohon maaf, bukan saingan kami lagi waktu itu. Ya, spesifikasi saya itu tidak cuma untuk nulis tapi juga debat. Mantap Pak. Sekarang kalau saya dengan mahasiswa itu biasanya jadi pembimbing debat konstitusi, debat MPR, dan debat-debat yang lain, termasuk karya tulis. Monggo kalau teman-teman punya passion di bidang itu, dan jangan khawatir. Saat SMA saya tidak ikut dalam apa itu ya, yang kepenulisan itu apa? KIR ya? Iya ya, kalau di SMA itu KIR ya, karya ilmiah remaja kalau nggak salah. Iya Pak. Nah itu saya nggak ikut. SMP SMA saya nggak ikut OSIS, daftar tapi nggak lolos. Tapi alhamdulillah saya mulai organisasi itu di kuliah. Jadi iklim antara sekolah SD, SMP, SMA itu sangat berbeda dengan iklim di kampus kawan-kawan. Dimana kalau di SD, SMP, SMA itu kan kita didorong oleh guru ya, oleh guru dicari, kalau nggak ada dicari, kalau kabur-kabur dicari, di strap gitu ya. Nah, saya dari Mantiga Malang. Nah kalau telat misalkan disuruh baca Al-Quran itu sambil berdiri sejus pagi-pagi. Nah, itu beda. Kalau di kampus, kamu telat, nggak bisa masuk room, ya wis dibiarkan. Nggak akan ada yang nyari, gitu ya. Bimbingan, skripsi misalkan, nggak datang ke dosennya nggak bakal nyari, nggak nelpon, ini kemana, nggak ada. Jadi dibiarkan. Maka iklim yang berbeda ini membutuhkan kedewasaan yang luar biasa dari kita. Bisa jadi orang tua kita juga acuh tak acuh. Ya, entah acuh karena memang sedang sibuk atau acuh karena tidak paham. Kalau orang tua saya tidak paham. Dulu saat saya awal-awal di Brawijaya, IPK saya itu 3,98 kalau nggak salah, maba. Tapi kemudian dikirim ke rumah kan, pakai pos. Ini awal-awal aja, setelah akhir-akhir nggak dikirim, kayaknya butuh biaya juga kan, UB. Nah, dikirim ke rumah, orang tua saya kaget, loh, nilaimu kok cuma 3,9, kok nggak 10? Oh, bilang gitu kan. Oh, paling tinggi 4. Ya, saya bilang gitu. Jadi orang tua itu ada yang nggak paham. Penting anaknya sekolah gitu kan. Dan qadarullah saya S1, S2 juga beasiswa, dibiayai oleh negara, oleh lembaga, zakat gitu. Jadi tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Baru S3 ini yang saya biaya sendiri. Jadi kami sangat biasa. Nah, dari beragam lomba-lomba ini akhirnya mengantarkan saya lulus di tahun 2015. Ya, sebenarnya lulus sudah 2014 akhir ya. Ini 2015, ijazahnya tertulis Maret 2015. Saya masuk itu kalau nggak salah Juli 2011. Jadi ini terhitung 3,5 tahun. Ya, kenapa? Biasanya kebiasaan itulah yang menjadikan kita itu bisa cepat gitu loh. Kalau ternyata biasanya cuma ngopi di dermo, sukanya nyangkruk di patung pesawat di Suhat situ kalau malam di jembatan Suhat gitu ya, ya hasilnya ya ngopi itu. Dulu serius saya suka ngopi itu di jembatan Suhat itu, pas di UM itu sampai malam gitu. Karena teman kontrakan saya itu orang-orang yang sudah kerja, ada yang kerja di Telkom, ada yang kerja di mana ya? Di SMP atau apa gitu ya. Saya agak lupa, 2010 soalnya. 10 tahun yang lalu. Nah, saya ngopi itu sampai malam di daerah depannya apa itu di Suhat yang nyanyi-nyanyi itu apa? Doremi ya kalau nggak salah. Itu kan banyak warung kopi sampai jam 1 jam 2. Nah, ketika saya pindah ke Brawijaya, ternyata kulturnya berbeda. Saya masih ngontrak dengan orang yang sama, tetapi kemudian saya mulai tinggalkan. Gak bener wong-wong. Ya, kalau saya malam-malam gitu kan, otomatis kuliah pagi itu biasanya yang ngantuk. Ya, apalagi dulu saat kuliah di UM itu saya ngontel naik sepeda ontel. Jadi sebelum ada goes-goes sekarang itu saya sudah ngontel. Dulu dapat rumah itu dipinjemi teman gratis itu di daerah Sudimoro. Jadi patung pesawat itu masih lurus, ada perempatan belok ke kanan kalau dari arah sini. Itu saya ngontel ke UM. Ya, sepeda ontel, kalau masuk jam 7 berarti sebelum jam 6 biasanya saya sudah berangkat.
karena tidak tahu kondisi jalan kan, kadang bocor dan sebagainya gitu kan, kadang hujan. Akhirnya karena kebiasaan itu coba saya tinggal, saya hijrah ya, wis lah, nggak usah ngopi. Seneng. Saya memang nggak ngerokok, tetapi kalau ngopi seneng dulu ya. Tapi sekarang sudah mulai geser, kalau ke warung kopi diajak ngopi biasanya saya nggak ngambil kopi, biasanya teh atau jahe. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya saya rubah itu mengantarkan saya, alhamdulillah, di tahun 2014 akhir itu saya jadi mawapres. Mahasiswa berprestasi di tingkat fakultas waktu itu ada dua saingannya dan alhamdulillah saya jadi yang pertama karena banyak portofolio juara. Seingat saya lulus S1 itu 38 judul karya tulis kalau nggak salah. Seingat saya. Ya, jadi banyak sekali, hampir tiap bulan saya nulis, hampir tiap bulan saya ikut lomba. Dan alhamdulillah tidak keteteran, tidak terlalu keteteran gitu ya. Nggak ada IP-nya ya ini ya. Oh nggak ada. Ya, S1 itu berapa ya? 3,62 kan ya. Padahal pernah 3,9 ya IP. Jadi IPK lulus saya 3,62. Kenapa? Ya itu tadi karena saya kebanyakan lomba, kemudian kebanyakan ikut organisasi. Jadi tiap tahun saya ikut organisasi. Organisasi juga ikut mengembangkan karir, kompetensi soft skill kita. Nah, setelah saya lulus S1, kawan-kawan, saya kemudian langsung ya begitu lulus Maret itu kebetulan di bulan yang sama kalau nggak salah atau Aprilnya ya saya agak lupa karena ini sudah 5 tahun yang lalu itu ada pendaftaran LPDP. Nah LPDP itu ada tahun 2012 berarti 3 tahun sejak LPDP ada waktu itu saingan tidak begitu ketat saya daftar. Bahasa Inggris lolos semua lolos alhamdulillah sebelum wisuda saya sudah dinyatakan diterima LPDP. Saya ambil LPDP dalam negeri ya maka S2-nya saya di UNER Universitas Airlangga. Jadi dari Arema saya hijrah menjadi bonek. Asal saya Gresik ya. Akhirnya saya ke Surabaya. Agak was-was juga sebenarnya milih itu, cuma orang tua minta kalau bisa yang dekat rumah. Ya, kampus yang paling dekat rumah yang negeri ya cuma UNER. Perjalanan dari Gresik ke Surabaya kan cuma sejam ya naik motor itu. Saya juga agak ketar-ketir waktu itu karena plat motor saya itu N ya. Saya pernah dilempar itu, entah itu sengaja atau iseng ya, dilempar batu itu pas di daerah jalan mana ya. Lupa saya, di depannya UPH itu kalau nggak salah, UPH masih lurus itu ada yang ngelempar batu. Entah sengaja atau tidak. Jadi ya agak ngeri. Tapi alhamdulillah kawan-kawan saya S2 ini lulus, kalau tadi ijazahnya tahun 2015, maka ini ijazahnya tahun 2016. Ya, ini yang saya bilang, saya S2 itu lulus 1 tahun. Setelah saya tidak bisa. Seingat saya, sejak tahun 2017, UNER merevisi bahwa tidak boleh ada yang lulus dalam waktu 1 tahun. Berdasarkan peraturan Mendikbud, ya, dulu Mendistekdikti, itu minimal untuk S2 di dalam negeri 2 tahun. Jadi sampai sekarang kalau teman-teman pengen S2, ya minimal 2 tahun. Alhamdulillah saya 1 tahun. Kenapa kok bisa 1 tahun, Pak? Saya termotivasi teman saya. Waktu itu ada teman sekelas, ya, dia kerja di Dirjen Pajak kalau nggak salah, bagian perbendaharaan negara. Itu lulus dalam waktu 9 bulan. Ya, nggak sampai 12 bulan. Jadi 9 bulan itu dia sudah ujian. Oh, kok bisa gitu. Kenapa? Karena di UNER itu tidak sistemnya semester. Saya nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau dulu tidak semester. Jadi pakainya itu adalah apa yang 3 bulan sekali itu apa namanya ya? 3 bulan sekali itu catur bulan ya triwulan atau catur bulan. Jadi setiap 3 bulan sekali kita KRS-an dan kita ujian. Cepet. Kalau semester kan berarti 3 bulan dan itu kan UTS ya. Kalau ini enggak UHS. UTS itu di sana 1,5 bulan UTS. Jadi dalam waktu 1 semester atau 2 catur bulan itu sudah selesai. Materi itu sudah selesai. Kalau pasca sarjana S2 atau S3 itu biasanya rata-rata cuma butuh waktu 2 semester ya. Nah, kalau dibagi dari catur bulan jadi cuma butuh 1 semester. Jadi sekarang saya sedang S3 itu juga ini sudah selesai 1 semester depan lagi teori, kemudian setelahnya tinggal riset. Nah, ini cepet-cepetan. Nah, kalau ada yang risetnya lama, penelitiannya lama, nah ini tergantung kembali ke masing-masing. Nah, alhamdulillah waktu itu dikasih award sama LPDP karena lulusnya cepat. Dapat berapa saya waktu itu? Kurang lebih 10 jutaan. Karena ini lulusnya cepat. Gitu. Kan menghemat anggaran negara juga. Saya berpikir kalau dana yang saya jadikan lulus ini saya bisa manfaatkan ke yang lain, ya tidak apa-apa. Alhamdulillah
1 tahunnya berarti dana saya kok saya kembalikan ke negara. Jadi nggak saya laporan lulus. Alhamdulillah. Nah, ini adalah serangkaian kawan-kawan. Apa yang kita tanam itulah yang akan kita panen. Man yazra' yahsud. Maka kalau teman-teman ingin lulus tepat waktu, mulai sekarang harus ditanamkan. Apa yang harus ditanamkan? Apa yang harus kita lakukan sekarang gitu? Kok bisa seperti itu ya? Kok bisa cepet ya? Kok ada ya orang yang cepet gitu? Nah, karena dasar seperti itulah, alhamdulillah, kalau mungkin bisa dicek ya, kalau di Fakultas Hukum, saya dosen yang paling muda. Saya kelahiran 92, umur saya 28 tahun. Yang 1 tahun di atas saya itu ada Bu Yohana, kelahiran 91. Berarti usianya sekarang 29 tahun. Ya, jadi kami jadi yang tercepat ya. Kenapa? Karena waktu itu saya memperhatikan ini. Jadi ini hampir setiap tahun, hampir setiap lembaga itu merilis ini. Skill atau kompetensi yang harus dimiliki di tahun sekian, gitu ya. Keahlian yang harus dimiliki di tahun sekian. Dan ini saya kejar, kawan-kawan. Waktu itu saya kejar, sungguhan, saya kejar. Apa sih yang saya kurang? Oh, saya kurangnya di misalkan analisis kritis misalkan. Nah, ini ada beberapa skill bisa kelihatan ya. Halo? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Yang pertama Jelas. itu apa? Waduh, aku orang pinter bahasa Inggris sih. Apa itu? Coba yang pertama yang warna biru itu apa itu? Top 10 skills of 2025. Ya, apa itu yang pertama? Apa itu? Apa itu? Coba Analytical diterjemahkan. thinking and innovation. Apa? Artinya bahasa Indonesia-nya apa? Analytical thinking and innovation. Iya, bahasa Indonesia ya apa? Kira-kira apa? Apa? Berpikir Analisis pikiran dan berinovasi. Masa ngono terjemahannya? Analisis pikiran. Berpikir analitis dan berinovasi. Jadi, mulai sekarang kalau bisa kita itu mikirnya analisis, bukan lagi terletak di apa dan bagaimana. Apa yo? Nggak hanya itu, tetapi apa? Mengapa? Jadi kita mulai berpikir akarnya. Oh, kalau kampus tidak masuk, maka saya kuliah daring. Ya, kan sebab akibat. Nah, kita harus mengapa kok? Oh, ternyata ada pandemi COVID-19. Oh, ternyata kalau dipaksa transmisi COVID itu mungkin saja tinggi. Gitu ya. Nah, ini mulai sekarang. Jadi berpikirnya tidak sekedar apa ya? Gimana ya? Nggak cuma gitu. Tetapi kemudian berpikirnya yang analitis, yang kritis gitu ya, yang ada inovasi. Hal ini penting kawan-kawan, terutama dilihat dalam tulisan. Jadi kalau tadi saya sampaikan saya nulis banyak, maka akan sangat mudah melihat iki tulisannya copy paste gone koncone. Iki tugasnya gak sungguh-sungguh. Iki ngawur, disuruh misalkan resume, misalkan iki gak benar. Ya, kelihatan. Kenapa? Ya itu tadi. Ya, Pak. Learning by doing, dari pembelajaran, experience, pengalaman yang sudah pernah saya alami sendiri. Dosen lain boleh cerita A, B, C, D gitu ya. Tapi saya tidak yakin ada yang lulus S1 3,5 tahun, ya 1 tahun. Ya, ini pengalaman yang sangat berharga. Monggo teman-teman boleh belajar dari semuanya. Tapi coba dicari yang memang ini profilnya bagus. Dosen ini. Saya dulu profiling dosen. Jujur, S1, S2 saya profiling dosen, saya cek, dosen ini kuat di ini. Dosen ini dulu sekolahnya cepat. Saya lihat, belajarnya gini. Iya. Jadi saya petakan. Dan saya sengaja tidak ambil sembarangan gitu. Kebetulan saat S2 dan S1 itu saya nggak tahu ya kok punya akses ke mata kuliah misalkan mata kuliah A itu dosennya Pak ini, nggak saya ambil, dosennya nggak terlalu expert misalkan, itu boleh milih seperti itu. Nah, saya nggak tahu apakah kemudian saat KRS-an itu teman-teman punya akses untuk melihat nama dosennya atau dicampur saja gitu ya.
Ya, kemudian ada gagasan lagi tentang active learning. Jadi kalau dalam konteks dan pedagogi pembelajaran, kuliah dan belajar di kelas itu sekarang bukan lagi dosen atau guru yang menjadi pusatnya, tetapi mahasiswa atau siswanya. Ya, student centered learning gitu ya. Jadi pembelajaran yang memusatkan perhatiannya pada skill mahasiswa atau siswanya. Ya, ini yang mungkin di kelas ilmu negara belum bisa maksimal ya di kelas-kelas kita, karena ya memang daring ini susah, apalagi kalau sudah ada alasan daringan Pak, sama-sama pengertian juga karena daerahnya tidak sama. Jadi dalam proses pembelajaran yang aktif itu guru atau dosen itu akan memotivasi siswanya, mahasiswanya itu dengan caranya masing-masing, gitu ya. Jadi dimotivasi caranya gimana ini? Oh ya seperti ini, gitu ya. Ini biar lulusnya cepat, gitu ya. Oh harus caranya seperti ini. Kemudian ada juga skill tentang leadership. Di 2025 leadership masih dibutuhkan, teman-teman. Leadership ini tidak diajarkan di kelas. Tidak ada dosen yang kemudian, ayo ini mata kuliah kepemimpinan. Tidak ada. Tetapi ini soft skill yang mungkin dipelajari dari misalkan ada sengketa di kelas, tukaran, koncone berantem. Oh, ini tugasku, kok mbok kerja sih, misalnya. Maka ada yang menengahi. Itu jual-jual leadership yang susah didapatkan. Ketua kelas misalkan sedang belajar leadership. Nah, ini skill yang jarang didapatkan. Kemudian ada juga yang paling bawah itu problem solving. Ini yang jarang ya. Jadi mulai sekarang tugas kita bersama itu tidak hanya kemudian menghasilkan penting ngumpul tugas gitu ya. Kalau pertemuan 1 dan 2 kemarin yang dengan Bu Sinta dan Pak Surya itu kan dikasih tugas ya. Iya, sudah dikerjakan tugasnya, sudah dikumpulkan. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Nah, itu jadi Sudah, saya Pak. itu tipikal yang mungkin ekstrimnya bisa dibilang perfeksionis ya. Jadi harus do the best terhadap setiap tugas, terhadap setiap assignment yang masuk ke saya. Jadi kalau saya dikasih tugas misalnya ngerjakan apa gitu. Kalau teman-teman mengikuti dan mungkin tidak tertarik juga, saya itu diamanahi untuk mengelola jurnal. Ya, jurnal itu kumpulan karya ilmiah. Maka kalau teman-teman buka YouTube saya itu kan sering ada tentang artikel ilmiah dan sebagainya. Nah, di situ saya itu diamanahi mulai dari nol ya. Meskipun terbitan yang kesekian itu mulai dari nol, mulai tahun 2018, 2019 tahun itu saya majukan akreditasi naik ke Sinta 4. Skor ya, Sinta itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6. 6 yang paling bawah. Dan alhamdulillah 2020 ini naik lagi ke nilai yang 2. Saya belajar prinsip Kaizen kawan-kawan. Jadi kalau teman-teman suka anime Jepang ya, atau suka hal-hal yang berbau dengan kejepanan ya, suka buka YouTube-nya Endozel ya, itu maka akan tahu bahwa ada prinsip Kaizen. Di Jepang itu orang menerapkannya step by step. Jadi nggak bisa instan dan drastis gitu. Saya pengen pinter dalam waktu singkat nggak bisa. Harus step by step. Dipahami dulu kelemahannya apa. Oh saya kayaknya kurang wawasan, maka baca. Nah di prinsip Kaizen itu sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quran. Kalau teman-teman yang Muslim belajar fa'idha faraghta fansab, maka jika selesai satu urusan lanjutkan dengan urusan yang lain. Ini step by step. Nggak bisa kemudian kita langsung belajar langsung pinter tiba-tiba gitu ya. Nggak mungkin. Harus step by step, dipahami kelemahannya. Oh, kelemahan saya adalah mengingat. Maka saya butuh partner untuk sharing hafalan, misalkan. Seperti itu. Ya. Dan harus menjadi problem solver. Mengatasi permasalahan. Itu yang skill yang agak langka gitu ya. Nah, lalu untuk menghadapi dan mengatasi skill yang banyak itu, saya harus ngapain? Saya ini siapa? Ini perlu ditarik benang merah. Oh, saya ini orangnya minder, Pak. Karena saya ini dari kampung, kemudian saya dulu SMA juga SMA biasa-biasa saja. Gitu. Saya minder. Gimana cara meningkatkan kepedean? Ya mudah. Sedikit-sedikit belajar berbicara di depan cermin. Ya, nanti saya akan insya Allah
di pertemuan setelah UTS ini akan saya berikan kesempatan yang cukup banyak bagi teman-teman untuk berkreasi, presentasi, bertanya, dan sebagainya. Maka harus berani. Kenapa? Anak-anak sosial, terutama hukum dan ekonomi, ya, FISIP juga sih sebenarnya, ilmu pemerintahan, gitu. Itu minimal harus punya 2 skill menulis dan juga skill berbicara. Berbicara itu termasuk berargumen, berdebat, pidato, gitu ya. Harus punya skill itu. Pak, saya justru orang kota, Pak. Karena saya dulu SMA-nya keren, saya agak songong, gitu ya. Saya itu selalu memandang rendah orang lain. Teman-teman saya itu kayak nggak ada apa-apanya. Tapi setelah saya lihat kayaknya kuliah ini, saya justru kalah sama teman-teman. Gimana, Pak? Nah, maka perlu kemudian kita belajar ke orang yang menurut kita pintar sekali. Agar apa? Agar hati ini malu. Agar kita kembali ke ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Agar kesongongan kita itu tidak sampai membuat Allah menjatuhkan kita. Jadi jangan sampai kemudian Allah jadikan karena kita songong, ya, naudzubillah, kemudian langsung gak lulus, gitu ya, 7 tahun gak lulus, gitu ya. Target kita kan lulus dalam waktu 7 semester. Lalu gimana caranya meningkatkan kapasitas keilmuan dan lulus tepat waktu? Maka yang pertama kita harus rajin membaca. Kuncinya itu. Waduh, Pak, ya wis lawas nek cara kayak ngene gitu. Tapi mau tidak mau ya memang membaca. Maka penting sekali kita belajar dari sejarah bahwa Muhammad bin Abdullah itu yang kita kenal sebagai Rasul, Nabi dan Rasul yang terakhir itu, wahyu yang pertama itu kan membaca, Iqra. Kita ini pengetahuannya sedikit, ya, tapi maunya banyak. Pengetahuannya sedikit, tetapi lupanya banyak. Lah kalau sudah dikombinasi seperti itu, waduh, ya luar biasa. Maka solusinya dikit-dikit ya harus baca. Saya suka baca, Pak, tapi novel. Saya suka baca, Pak, tapi anime. Lain webtoon misalkan. Ya boleh-boleh aja, sekali 2 kali. Tetapi kalau keterusan ya tidak boleh. Ya, tugas kita itu kan kuliah. Dan anak kuliah itu kan nggak ditanya, Conan sampai episode piro? One Piece wis tamat ah? Naruto itu wis ketemu Boruto ta? Enggak kan? Tidak ditanya seperti itu. Tetapi ditanya kemudian, kamu belajar apa? Oh, anak hukum ya. Kalau nyuri sandal di masjid, setelah Jumatan dihukum berapa tahun? Nah, biasanya orang-orang kan seperti itu. Padahal di dalam rumpun ilmu hukum sendiri ada klasifikasi lagi. Oh, itu hukum pidana, saya hukum tata negara. Orang di luar sana tidak akan peduli. Mengerti nih, wah awakmu wong hukum kok, aku takok ya. Dan kejadian banyak sekarang yang seperti itu tanya. Karena dianggap hukum itu ngerti semua tentang hukum. Ditakoki, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar apa ya? Padahal kita kan kuliah nggak hafalan. Tetapi membaca dan juga memahami. Apa itu educate yourself? Kita harus mengedukasi diri kita sendiri. When a question about a certain topic pops up, Google it. Ketika kita kemudian bertemu dengan suatu topik yang mengganggu pikiran kita, oh, wibu itu apa ya? Misalkan, oh, Mobile Legend itu apa ya? Google it. Tanya aja ke Google. Paling instan kan itu. Ya, kalau orang dulu ya nggak bisa tanya ke Google. Buka buku dulu, gitu ya. Sama, saya ngasih materi matrikulasi ini juga belajar. Ya, baca atau lihat film, dokumentari, ya, yang kemudian akan menambah wawasan kita. Ketika sesuatu kemudian membuat kita tertarik, baca itu. Misalkan teori konspirasi. Wah, ini teori konspirasi ini apa ya? Kenapa MH370 itu kok sampai sekarang tidak ditemukan? Ya, padahal itu sudah lama, kemudian nggak ada bangkainya, orang yang meninggal di mana, radar tidak terdeteksi. Ya, cari. Tidak harus tentang hukum, gitu ya. Baca. Belajar, ya. Terus, gitu ya. Dan kita harus kemudian bisa stimulate your brain, otak kita. Jangan hanya berpacu pada kurikulum di sekolah, di kampus. Kenapa? Kalau kita cuma belajar dari kampus ya, berarti besok waktunya kuliah, mata kuliah ilmu negara, besok lagi pendidikan kewarganegaraan, ada lagi al-Islam dan kemuhammadiyahan. Ini sudah selesai. Tapi kita tidak bisa kemudian memenuhi keinginan otak kita untuk kritis. Dengan cara apa ya? Baca itu tadi. Ya. Sangat senang sekali beberapa tahun ya, kalau nggak salah tahun lalu atau tahun sebelumnya ya, ketika naik komuter itu ada di tengah himpitan komuter ya, kalau orang Jakarta pasti tahu,
komuter lain itu, mepet-mepet apalagi jam kantor itu ya. Saya senang sekali ketika dengan mepet-mepet seperti itu orang ada yang masih baca, ada yang bawa Quran, tilawah, ada yang baca. Ini kan budaya yang jarang. Sambil nunggu dosen kalau seandainya kelas, baik kelas luring atau daring sebenarnya bisa. Wah, dosennya nggak masuk di waiting room gitu ya. Ya baca. Kalau di kelas ya nunggu dosen masuk, baca. Bisa. Nggak harus buku pelajaran. Nggak harus buku pelajaran. Kuncinya itu membaca. Jadi wawasan kita itu luas. Orang bertanya apapun. Nah ini yang paling lucu kan kalau seandainya kita lagi guyon gitu ya. Kita nggak nyambung otak kita, lemot. Karena apa? Ya wawasan kita kurang. Pernah kan ketemu temen yang kayak gitu. Loh, telat guyu kan, guyunya telat, ketawanya telat, gitu. Kenapa? Ya itu tadi, karena dia nggak dong, nggak nyambung, nggak connect, wawasannya terbatas, gitu ya. Kemudian setelah membaca kita harus bertanya, nggak ngerti itu ya tanya, jangan kemudian nggak ngerti ya diem aja, menang, nggak ngerti tetap dibatin aja, nggak bisa. Apalagi soal perasaan ya, nggak bisa, ya harus ditanyakan, dan boleh. Bertanya itu boleh. Tanya. Kalau memang pertanyaan yang kamu tanyakan itu tidak kemudian membuat kita puas, ya Google it itu tadi. Ya, solusinya tanya ke Google itu. Jangan-jangan di Google sudah ada jawabannya. Tanya. Serius. Dengan membaca, lalu dilanjut dengan bertanya, akan ada diskusi. Dan ini yang diminta oleh Pak Dekan dan pimpinan, ya, Bapak Ibu Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, dan Wakil Dekan 3. Harapannya, kelas B dan semua kelas-kelas mahasiswa baru itu membuat kelompok-kelompok diskusi. Terserah, bebas. Diskusi berdasarkan misalkan, sama Pak, saya satu Madura, teman saya Sumeneb, saya Bangkalan. Gimana Pak kalau saya bikin kelompok diskusi berdasarkan itu? Boleh. Atau misalkan, kita sama-sama ngoleksi perangko Pak, kita tergabung dalam grup filatelis Indonesia misalkan. Saya tak diskusi sama dia ya, kebetulan kita sekelas Pak. Boleh. Ayo dibentuk. Monggo. Dan saya akan sangat terbuka kalau seandainya di luar kelas, misalkan kelompok diskusi itu mengajak diskusi dengan saya. Boleh. Diskusi. Seingat saya dulu saat saya kuliah, saya itu di Brawijaya, Fakultas Hukum itu ikut kelompok diskusi namanya Islamic Study Club. Jadi itu klub diskusi, terutama untuk saat mendekati UTS UAS, itu kita ada bimbingan belajar gratis. Nggak kayak di SMA yang harus ke GO, yang harus ke Neutron, Primagama, yang berbayar. Ini gratis. Sama kakak tingkat, diskusi, dan enak kalau ada diskusi itu kan, kamu belajar apa, pahamnya apa, pasal ini kok kayaknya menurut tafsiran ini gini ya, nah itu dipahami. Dulu itu listrik itu masuk ke bukan pencurian, sekarang masuk ke sesuatu barang yang bisa dianggap sebagai mencuri, meskipun barangnya fisiknya nggak kelihatan listrik, gitu. Tapi kalau dipegang kan kesetrum, iya, nah itu dari diskusi. Dari kita bertanya, ya. Jadi ayo, setelah matrikulasi hari ini, kalau bisa sudah ada kelompok itu, gitu ya. Syukur-syukur di kelas kita bikin grup kecil-kecil. Nanti kemudian dari diskusi itu tanyakan, dan boleh. Kalau seandainya misalkan saya kasih tugas nih tentang definisi konstitusi. Wah, kalau tanya ke Pak Fatih kan nggak mungkin ya, ini dosen pengantarnya, pengampu mata kuliahnya. Saya tanya ke dosen lain, boleh. Jadi dimanfaatkan itu, tanya ke dosen. Dimanfaatkan. Dan saya sering dapat pertanyaan itu. Bahkan alumni kadang yang misalkan sudah kerja, gitu ya, tiba-tiba pernah waktu itu ada, bukan alumni, mahasiswa yang kebetulan masih libur, part-time, dia di kafe, nah, dia mencuri dengar pembicaraan pelanggannya. Tanya tentang apa waktu itu, gitu ya. Tanya tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan kita itu kan berjenjang. Kenapa dibuat? Kamu tahu dari mana? Kamu sekarang di mana? Saya tanya kan, saya masih mahasiswa, Pak. Saya baru dengar, saya ini sedang part-time. Ternyata sambil menjaga, mungkin kalau di kafe barista mungkin ya, atau waitress gitu ya. Maka mencuri dengar itu kan bagus ini. Cara berpikir seperti ini bagus. Jadi dengan dia mencuri dengar itu ada ilmu baru. Dan ditanyakan. Dan saya terbuka, insya Allah saya jawab. Ya, insya Allah saya jawab. Ini penting sekali kawan-kawan. Kenapa? Karena menurut Om Mario Teguh, anak muda harus banyak melakukan. Melakukan adalah sumber pengalaman. Dan pengalaman tidak hanya menjadikan kita mampu, tapi juga bijak. Anak muda harus banyak mencoba dalam kegembiraan atau dalam keterpaksaan. Pokoknya mencoba.
Ini terminologi yang baik ya. Jangan sampai ini ditafsirkan untuk hal-hal yang buruk, dosa gitu. Ya. Untuk yang hal-hal yang baik, mencoba. Misalkan, saya ingat dulu SMP, karena saking katroknya dari desa, saya tidak punya laptop, saya tidak punya komputer gitu ya. SMP itu saya les Office. Jadi untuk membuka Microsoft Word, ngetik, itu saya les. Keyboard itu saya diajari. Untuk bikin PPT, Excel, Zoom, gitu ya, average, rumus-rumus itu saya diajari. Les saya. 3 bulan kalau nggak salah. Saya ingat saya SMP itu. Dan itu luar biasa karena dari SD saya nggak ngerti. Luar biasa apanya? Luar biasa sulitnya. Sulit sekali itu memahami Excel itu. Ya, kalau teman-teman sekarang semua kan wis jago wis. Ya, cara buka situs yang diblokir aja ngerti kok. Nah, ini luar biasa. Setelah membaca dan aktif diskusi serta bertanya, maka selanjutnya adalah ini diskusi. Ternyata diskusinya di bab ini. Bertanya dan diskusi. Penting. Ini penting, kawan-kawan. Ya, harapannya setelah ini memang ini permintaan Pak Dekan saat kemudian kita dikumpulkan waktu itu untuk pengarahan matrikulasi. Jadi matrikulasi itu biasanya memang saat maba masuk ya, karena kemarin ada pergeseran jadwal, maka ini baru diselenggarakan setelah UTS. Biasanya sebelum, karena matrikulasi itu namanya pengantar. Diskusi kawan-kawan. Ya, apalagi posisinya daring kan susah. Gak ketemu dosennya modelnya apa ya? Susah. Kadang sinyal putus-putus, nggak dengar. Dosennya ngomong apa sih kok putus-putus. Katanya ngomong, Pak sinyalnya putus-putus, kok ya sungkan gitu kan. Maka harus diskusi sama temannya. Mau tidak mau diskusi. Dosennya mau bahas apa sih? Diskusi. Dan saya insya Allah akan sangat terbuka kalau ada kelompok-kelompok kecil yang diskusi terus diundang. Pak, kita nggak punya Zoom Premium, kita pakai Google Meet aja ya diskusinya. Monggo. Dan nggak harus tentang mata kuliah, boleh yang lain. Pak, saya ini pengen membahas tentang hukuman mati bagi koruptor. Kan ilmu negara nggak sedang bahas itu, tapi isu nasional kan hukuman mati bagi koruptor, gitu kan? Gimana Pak diskusi? Monggo, boleh diskusi aja. Kalau waktunya cocok, insya Allah saya usahakan untuk hadir. Ya, ini kuncinya kawan-kawan. Manfaat yang memuliakan. Jadi banyak membaca, rajin diskusi, tidak menyerah, kemudian kritis, gitu ya. Niatnya juga bagus, harus bagus. Insya Allah lulus dalam waktu 7 semester. Seingat saya dulu, saya semester 1 itu karena ya ikut acara-acara kayak gini, motivasi untuk anak-anak mahasiswa baru itu, maka saya termotivasi itu mulai bikin judul. Semester 1 ya. Jadi jangan dianggap remeh. Alah, saya suwi. Gitu. Kuliah itu cepat, kawan-kawan. Ini kemarin kan baru UTS kan? Nah, ini minggu depan. Bulan depan ini sudah UAS, sudah selesai. Jadi kita kuliah efektif itu benar kata Pak Dekan cuma 3 bulan atau 4 bulan. Efektif. Belum akhir bulan ini kan banyak libur. Libur sudah. Libur kan? Maka kuliah efektif itu ya memang benar cuma 3 bulan itu. Cepat. Jangan dikira semester 1 tiba-tiba nanti semester 7. Serius. Ya, cepat. Saya kemarin juga nggak ngerasa ini bisa nggak ya ngajar, terus sambil ngurusi jurnal, kemudian sambil kuliah S3 bisa nggak? Alhamdulillah, ya bisa jalan 1 semester. Ini ya. Kalau S3 semester 1 itu cuma berapa? Saya 4 sama 3. Cuma 7 SKS. Tapi tugasnya tiap pertemuan, analisis. Menerjemahkan buku dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Banyak. Harus mulai sekarang. Harus cepat. Gitu loh. Ayo. Mulai sekarang ya, punya judul ya. Kalau bisa skripsi itu. Ya mulai sekarang. Dan tidak apa-apa kalau dalam perjalanan ketemu dosen A. Ketemu dosen B. Waduh, kok menurut Pak B ini nggak cocok ya? Nggak ada isu hukumnya ya. Ya, kalau seperti itu ya boleh diganti, tidak masalah. Ya, saya ingat saya dulu saya setahun sekali kok ganti judul. Akhirnya di semester 5 itu kebetulan ada mata kuliah hukum pemilu. Wah kayaknya ini nih. Saya lihat, saya Google Scholar ya, Google Cendekia yang khusus untuk mencari artikel ilmiah. Oh judul ini belum dipakai. Saya kerjakan. Ya, saya kerjakan. Sungguh-sungguh. Ya, jadi ini doakan juga, semoga saya S3 cuma 3 tahun. 3 tahun itu yang paling cepat kalau S3. 3 tahun. Maksimal 7 tahun juga kalau S3. Nggak mau kelamaan. Ya. Jadi semoga di usia 31 atau 32, insya Allah nanti kalau masih ada umur, Allah berikan umur panjang, sudah bisa dokter. Ya, ayo.
Ayo, wis, saya challenge aja wis. Kita cepet-cepetan. Ya, gimana? Ya, ayo. Teman-teman bisa nggak kemudian 7 semester? Nanti tak lihat. Kalau teman-teman masih jadi mahasiswa saat hadir di wisuda saya, gitu misalkan nanti, berarti nggak bisa lulus dengan waktu cepat. Apalagi saat nanti insya Allah semoga ya jadi guru besar dan teman-teman masih jadi mahasiswa, gitu. Wah, berarti nggak bisa lulus cepat. Ingat, ayo. Bareng ya ini, startnya bareng ya. Teman-teman mahasiswa baru semester 1, saya juga mahasiswa baru semester 1, tapi saya S3. Ya, ayo. Ayo coba kita challenge diri kita sendiri. Nah, wah, ini luar biasa. Orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama dia tidak menulis, dia akan hilang dari masyarakat dan sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Ini yang selalu jadi motivasi saya. Dengan membaca, dengan diskusi, maka outputnya adalah tulisan. Saya ingat dulu sejak mahasiswa itu saya rajin nulis opini ya di koran. Baik itu saat di UB ataupun di UM, terutama di UM. Ya lumayan waktu itu tahun 2010 dapat 50.000 per artikel. Saya nggak tahu, kayaknya sekarang di UMM juga ada. Nanti disetorkan ke Mawa kalau nggak salah. Nulis di koran, kalau terbit di clipping, dikasih tahu ke Mawa, nanti dikasih uang. 50 atau 75, saya lupa. Kemarin ada beberapa mahasiswa yang laporan ke saya, biasanya dikoreksikan ke saya, Pak, ini saya setelah membaca, saya nulis ini, bisa nggak? Saya kasih masukan, dikirim, terbit, dikasihkan ke Mawa. Banyak media-media lokal itu yang mau menerima. Biasanya saya nulis di Malang Post, New Malang Post itu, Birawa, Duta Masyarakat. Kalau mau lebih tinggi ya bisa nulis opini di Jawa Post, Kompas, Tempo, itu kan banyak. Ya. Jadi output dari kemudian kita diskusi, membaca, ya berpikir kritis, itu adalah menulis. Dan tidak mungkin kan kalau ada lulus tanpa menulis, menghasilkan karya, pasti harus ada tulisannya, entah skripsi atau jurnal. Ya, di Fakultas FKIP itu semester 6 kalau sudah punya jurnal terakreditasi terbit di jurnal terindeks Sinta 2 itu bisa kemudian di semester 7-nya langsung lulus tanpa skripsi. Tapi kan sama, jurnal juga ditulis. Jadi setelah membaca, diskusi, berpikir kritis, itu kita menulis. Kelompok-kelompok diskusi teman-teman itu harus ada outputnya ditulis. Kalau perlu, misalkan, Pak, ini kelompok kita ada 10 orang. Kita bikin tulisan masing-masing 3 halaman. Misalkan ya, 10 kali 3, 30 halaman. Nanti saya tambahin, misalkan, nanti kita bukukan. Ayo, menulis. Harus seperti itu, harus menulis. Nah, ya, harus menulis. Gitu. Kenapa? Karena yaitu tadi, tugas kita adalah lulus di semester 7. Ya, dengan teman-teman lulus di semester 7 akan banyak peluang. Mayoritas misalkan kerja gitu kan, itu kan dilihat ada umur maksimal dan sebagainya. Jangan lama-lama, SPP kita itu mahal. Ya, saya mikirnya dulu juga gitu, guys, biar beasiswa saya bisa untuk yang lain. Nah, jangan lama-lama, berat. Ya, termasuk kemarin ada yang tanya itu, saya nggak tahu ada kelas B atau dari kelas C atau kelas A ya. Kemarin ditanya di YouTube itu, di kolom komentar, di video saya kok baca Pak, kalau Bapak ngomong kita akan ada student exchange gitu ya. Yang sudah itu ke Yonshan, kemudian kemarin sore itu dengan Sorbonne University ya. Itu sedang melakukan penjajakan tapi pedoman teknisnya memang belum ada. Harusnya tahun ini berangkat tapi karena ada pandemi. Nah, biasanya student exchange itu ya, mungkin 1 semester di Korea atau di Jerman itu setelah semester 5. Paling tidak harus 5 semester dulu. Atau 6 semester lah. Nah, ini kalau di semester 6, 7 kan eman-eman. 7 itu kan harusnya untuk bimbingan dan kemudian lulus. Ya, tapi ya masing-masing orang punya preferensi yang berbeda. Monggo. Kalau saya sih preferensinya adalah lulus di 7 semester, 3,5 tahun, tidak kemudian menjadi beban secara finansial. Setelah itu kalau mau yang kerja ya lanjut kerja. Kalau mau pasca kampus ya pasca kampus seperti saya. Gitu. Ayolah kalau bisa teman-teman usia 30 itu sudah S3, selesai. Gitu ya. Saya kan sekarang 28. Sekarang teman-teman yang paling muda umur berapa? 17 ada? Nggak ada? Ada yang umur 17? 13. Berapa? 13. Oh, 13. Sisanya berarti. Masa anak umur 13? Berapa?
Yang paling muda. 20 ada? 18. Oh, 18. Oke. Yang umur 20 nggak ada ya? Nggak ada? Pak. Ya. Jadi harus diukur. Misalkan umur 18 ya, berarti 3 tahun. Ayo 20, Pak. 3 tahun ke depan umur 21 misalkan. Atau 22 lah. 22 lulus S1. Kalau mau langsung lanjut S2 berarti 22 tambah 2 24. 24 itu sudah bisa S2 lulus. Nah, kalau mau lulus 3 tahun lagi berarti 27. Usia 27 itu sebenarnya sudah bisa S3. Saya memang ada jeda ya sejak 2016 sampai 2020 ini. Jadi saya jeda kurang lebih 4 tahun untuk bisa sekolah lagi. Ya, ayo. Kalau memang mau, ya ayo dikejar. 27 tahun. Wah, itu bisa. Kalau di UB, rekor lulusan tercepat S3 itu 28 tahun. Sudah dokter. Bu Patricia Audrey, dosen hukum internasionalnya UB. Jadi ayo, kalau bisa, lulus. Mulai sekarang. Kalau perlu, dulu itu saya bikin itu, teman-teman. Apa ya? Proposal kehidupan. Wah, gitu. Saya tempel di tembok, saya kasih timeline. Ya, per bulan ini saya selesai semester ini, IPK sekian. Saya tempel itu, saya perbarui tiap semester. Jadi begitu masuk semester 7, saya tulis itu di akhir, gede, lulus. Tidak ada kompromi. Jadi semester 6 itu sudah habis mata kuliahnya, tidak ada yang kececer. Pak, berarti berapa SKS? Ya saya gas, 24 rata-rata, 24 terus. Kecuali ada yang nggak bisa ya, 23 misalkan. Jadi semester 7 itu sambil ngambil memperbaiki mata kuliah, loh berarti Pak Fatih pernah dapat nilai jelek? Pernah. Hukum perjanjian internasional atau hukum laut internasional sama international contract drafting kalau nggak salah. Perancangan kontrak internasional. Itu saya dapat C+ kalau nggak salah. Saya ulang, alhamdulillah dapat A. Jadi semester 7 itu saya sambil ngulang itu, 2 mata kuliah itu saya ingat saya, dan saya fokus skripsi. Begitu mata kuliah di-input nilainya, saya sudah bisa sidang. Ya kan biasanya semester ganjil itu kan ada jedanya ya. Jadi semester ganjil kayak sekarang ini kan semester ganjil ya. Ada jedanya. Nanti di Januari, Februari, Maret itu biasanya ada jeda di daerah itu. Nah, di jeda itulah kita gunakan untuk 7 semester. Kalau perlu ini di screen capture ya, di post di mana, di IG, di media sosial, biar ingat. Biar ingat. Kadang kita ini kan tahu sedikit, lupanya banyak. Wah, itu yang jadi permasalahan. Nah, dapat salam dari kawah Gunung Bromo, bisa jadi jasad kita telah membusuk di dalam tanah, namun karya kita tetap hidup, tetap abadi, bernilai sebagai ibadah, dan berbuah berkah. Ya, itu yang bisa saya sampaikan untuk matrikulasi yang terakhir ini. Mohon maaf kalau ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Monggo kita buka diskusi sampai 10.30. Ya, silakan. Masih ada 30 menit. Monggo. Monggo, kalau mau diskusi, langsung aja tanya. Pak mau tanya, Pak. Ayo bro, takut bro. Pak, kalau misal Pak, seperti yang Bapak bilang tadi, Pak, kita di luar kelas, Pak, kita menanyakan materi di minggu depannya, apa boleh, Pak? Gimana maksudnya? Terkait materi minggu depan, Pak. Oh, terkait materi minggu depan. Ya boleh. Japri aja ke saya. Atau janjian. Pak, saya mau telepon Bapak. Boleh. Ya. Siapa? Monggo yang lain. Pak, mau nanya, Pak. Ya, ayo bro, takut. Menurut Bapak, bagaimana cara Bapak punya prinsip lulus cepat, terus bagaimana cara mengatasi stres berat saat banyak tugas? Saja, Pak. Terima kasih. Mosok baru semester 1 wis banyak tugas, bro. Tugasnya siapa? Mata kuliah siapa? Coba cerita. Siapa pembimbing akademik kelas B ini? Siapa? Dosen PA-nya kelas B siapa? Pak Nukmana, Pak, kalau nggak salah, Pak. Oh, Pak Numan. Malah Pak Kaprodi. Ya penak toh.
Siapa? Yang tugasnya banyak itu mata kuliahnya siapa? Coba. Masa mata kuliahku tugasnya akeh? Coba. Mata kuliahnya Sujalil, siapa? Pak. Hah? Sujalil. Sujalil. Pak Sujalil. Pak Sujalil. Masa Jalil, Benar Pak, Pak Sujalil Pak. Pak itu Pak. Waduh, banyak Pak itu Pak. dosen apa itu? Gak ero aku. Bukan dosen tetapnya Bahasa UMM. Indonesia Bahasa Pak. Indonesia, Bahasa Pak. Indonesia. Sujalil ya? Jenenge Sujalil. Ya Pak. Jalil, Pak. Pak, Pak Sujalil. Dosen paling ganteng. Oh, Ndi. Ono modele enek enggak? Modele enek enggak? Ada Anak di stiker, foto Pak. kayaknya. Kirim stikernya enggak, guys. Di grup. Oh. Wah, kayak tugasnya repot. Ya gitu tuh boleh lapor. Loh serius, boleh lapor. Jadi Repot Pak kayak rumah tangga. bukan kayak rumah tangga, sok-sokan kayak rumah tangga, kayak awakmu rumah tangga, bro. Apa itu punya rumah tangga itu? Lah iya, saya yang berumah tangga aja santuy kok, ya. Teman-teman, kalau ada bukti, jadi kita ini kan orang hukum ya, orang hukum itu kalau nggak ada bukti ya nggak bisa ngapa-ngapain. Teman-teman kalau ada bukti, boleh kemudian, ini saya record ya, nanti saya upload ke YouTube. Jadi kita fair aja, kita kan orang hukum. Kalau ada bukti, sampaikan ke Pak Kaprodi atau ke Bu WD1. Jadi ini, dosen ini, tugasnya sangat banyak, tidak masuk akal, gitu ya. Itu boleh disampaikan. Kenapa? Ya meskipun student centered learning atau Wajib, pendidikan Pak, berpusat setiap pada pertemuan. mahasiswa, tapi memberikan tugas banyak itu juga nggak bagus menurut saya, ya. Jangan-jangan dosennya nggak pernah masuk, cuma dikasih tugas gitu. Itu dilaporkan. Ada buktinya, misalkan screen cap, dilaporkan. Nggak masalah. Cuma sekedar memberitahu. Bisa jadi bahan masukan untuk kami di prodi, ya, agar misalkan semester depan, kayaknya dosen ini perlu dipertimbangkan untuk tidak diberi ngajar misalkan. Kenapa? Ini mempertimbangkan masukan dari mahasiswa. Yang bersangkutan cuma memberikan tugas tanpa memberikan materi, misalkan materinya 1 menit, tugasnya 100 halaman misalkan. Itu kan nggak masuk akal. Ya. Di anu aja ya, disampaikan aja. Kalau misalkan dikumpulkan aja di grup ilmu negara itu dulu, nanti coba saya forwardkan ke Pak Kaprodi. Kebetulan kan dosen PA-nya teman-teman kan Pak Kaprodi, itu disampaikan. Nah, tadi saya masuk ke pertanyaan temanmu, gimana caranya biar nggak stres banyak tugas, gimana tetap komitmen. Kawan-kawan, ada satu hal peristiwa yang kemudian melecut semangat saya. Jadi saya ini anak broken home, bapak ibu saya itu cerai saat saya SMP. Saya waktu itu pengen bunuh diri, pengen bunuh bapak saya. Saya jujur. Kalau mungkin makanya saya paling ngefans sama Last Child gitu ya. Tahu Last Child ya? Tahu ya? Tahu apa itu? Band ya, Last Child itu. Lagunya kan sangat menyentuh tentang bagaimana dia seorang mu'alaf ya itu. Kemudian ya saya termotivasi dari lagu-lagu itu. Saya kacau dulu. Dulu saya anak punk ya. Masih tahu anak punk tahu ya, yang rambutnya jegrek-jegrek, yang kalau potongan mesti mohak gitu ya. Dulu saya seperti itu. Kemudian karena saya pisah dan saya ikut dengan ibu, maka saya nggak pengen menyakiti hati ibu saya. Saya manggilnya emak ya, karena saya dari Gresik pedalaman, jauh dekat pesisir pantai sana. Saya ikut emak, karena sudah tua, bapak dan ibu itu tidak kemudian menikah lagi. Jadi saya masih ketemu sama bapak ketika Idul Fitri, gitu, saya sholat. Qadarullah tahun 2013 atau 2 tahun setelah saya kuliah, bapak meninggal. Bapak meninggal. Dan jadi kemudian momen itu membuat saya, waduh, kalau saat wisuda nanti sudah nggak ada orang tua, kita kan nggak tahu ya takdir itu. Jadi seperti apa ini nanti? Betapa nelangsanya saya misalkan. Maka saya coba untuk lulus segera. Jadi itu motivasi saya yang pertama ya. Motivasi saya harus lulus. Gimana caranya saya nanti wisuda orang tua masih ada. Meskipun ya saya nggak tahu takdir Allah juga kan. Takdirnya Tuhan itu kan ya kita nggak bisa menebak, menerka-nerka gitu. Maka saya usahakan untuk tugas berat banyak. Oh, kalau di UMM insya Allah ya tidak seberat yang di kampus-kampus negeri itulah ya, karena kita biasanya berimbang antara materi dan tugas. Kalau di negeri ya, pengalaman saya di Brawijaya dan UNER itu kadang karena saking sibuknya mobilitas dosen ya, diminta mengisi di ini, jadi saksi ahli, kemudian
minta tim penyusunan undang-undang ini. Jadi seringnya kita itu ya cuma itu tadi, materinya di buku ini, minggu depan ujian misalkan. Minggu depan kuis misalkan. Sering seperti itu, dan teman-teman harus bersyukur ya, selain bersabar ya kalau banyak tugas, harus banyak bersyukur. Itu yang kedua. Jadi dengan cara banyaknya tugas itu sebenarnya memang kita di-challenge ya untuk bisa membagi waktu. Ini sebenarnya kan enak. Kalau harus ketemu langsung, wah, lebih emosi 2 kali. Kenapa? Karena ketemu langsung sama orangnya. Pengen ngaplok ya. Kalau banyak tugas gitu kan. Kalau ini kan enak, cuma ketemu di ruang virtual. Jadi teman-teman, menurut saya sebenarnya banyak waktu yang tersisa gitu insya Allah. Kayak kalau saya itu kan ngajar 18 SKS, ya 18 SKS, kuliah sendiri S3 itu 7 SKS. Bayangkan. Jadi semester ini saya berapa itu? 18 tambah 7, 25 SKS. Ada kalian yang 25 SKS? Kaono, mentok itu mahasiswa ya 24 SKS. Jadi saya ngajar 18 SKS, diajar 7 SKS. Semester ini saya 25 SKS. Ya. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tahu beban kita. Yang kedua saya cuma mau bilang itu. Jadi Allah itu pasti sudah ngukur. Yo ketemu Bapak ini, tugasnya ini berarti Allah tahu teman-teman itu mampu. Tuhan tahu kalau teman-teman itu mampu menyelesaikan ini. Ya, apalagi saya anak 2, istri 1 ya. Oh, kalau lagi ngerjakan itu biasanya tiba-tiba ke saya nangis-nangis gitu kan anak. Itu luar biasa kan bebannya, tapi ya itu tadi kita minta biar diberikan waktu yang barokah. Karena setiap memulai saya itu kan biasanya saya minta, ayo kita berdoa barokah. Dan itu benar diminta. Kalau nggak diminta ke Tuhan, ya kadang nggak diberikan. Diminta. Jadi waktunya sama kan, 24 jam. Waktunya kan sama, tapi produktivitas berbeda. Teman-teman boleh cek, habis ini buka Google Scholar, tulis nama saya. Ya, artikel saya di Google Scholar per hari ini ada 73. Sampai kemarin ada teman saya S3 dari UNS itu tanya, Pak Fatih gimana kok bisa bagi waktu ngajar, kuliah, dan nulis itu gimana? Allahu a'lam, saya nggak tahu. Tapi saya minta ke Allah di setiap doa-doa saya itu, ya Allah semoga Engkau berikan aku, kami, keluarga kami ini waktu yang barokah. Jadi waktunya sama, 24 jam. Tapi saya juga tidur, saya senang tidur. Jam 8 gitu kalau sudah nggak ada tugas ya tidur. Ya, bangun jam-jam 3 atau jam setengah 4 gitu ya. Biar bisa mempersiapkan sebelum subuhan. Tidur, saya suka tidur. Jangan dikira, waduh jangan-jangan Pak Fatih ini nggak tidur sampai mata panda. Ya enggak, mata saya nggak panda kok. Panda itu cuma base itu loh, restu panda. Jadi ayo, disyukuri sama disabarkan. Ya, minta. Kalau ada dosen yang seperti itu, ini tips saya ya. Nggak apa-apa nanti orang-orang tahu. Nggak apa-apa. Saya tak wirid itu. Ya, yang paham Asmaul Husna itu kan ada namanya Ya Latif. Wahai yang maha melembutkan hati. Ya Latif, Ya Latif. Nggak perlu 100 kali Pak, 1000 kali nggak usah. Sekuatnya aja. Ditujukan ke yang bersangkutan. Insya Allah dimudahkan untuk dilembutkan hati. Jadi bisa jadi dosen ini killer ke yang lain, tapi jadi lembut ke kita. Wah, ada tipsnya gitu. Mahal ini tips dari saya ini. Seperti itu. Alhamdulillah, dosen-dosen killer itu ya semua lulus. Nilai saya di transkrip nilai itu nggak ada yang C+, ya. C+ itu tidak ada. Kalau B ada, B plus A ada. Jadi A, B plus B itu ada. Kenapa? Itu tadi. Saya minta ke Allah. Saya sungguh-sungguh minta. Wahai Tuhan, semoga Engkau melembutkan hati dosen A. Dosen B, ini kayaknya killer, tugasnya banyak. Lah, awakmu cek tas ngomong iki nang aku saiki. Ya, kemarin-kemarin kemana? Ya, curhat itu boleh ke dosen, boleh. Ya, asal jangan sampai hal-hal yang pribadi. Nggak enak juga kalau pribadi, gitu kan? Karena tidak semua dosen atau manusia itu bisa menjaga amanah ya, siap dicurhat. Terutama ke dosen PA itu boleh ya. Jadi tugasnya dosen PA itu untuk mendampingi akademik teman-teman dan faktor non akademik yang mengganggu akademik. Jadi ada, ya itu tadi Pak, kita stres. Sekolah kok nggak kayak gini ya. Jadi bayangan kita itu mungkin jangan-jangan teman-teman bayangannya kuliah itu kayak di FTV ya. Buku jatuh, papasan, cewek cowok jadian besok, lusa nikah gitu. Oh ya gak ono. Yang ada ya memang stres itu. Dan alhamdulillah stres itu tanda kita berpikir, bertumbuh. Wes, ngono. Semoga ada solusi. Ayo, monggo. Tanya yang lain. Wes. Cukup.
Nggak ada lagi? Halo? Halo, halo Bandung? Loh, wis ah? Pak, HP-nya bagus, Pak. Kudu HP kita pikir bro. Gak duwe HP aku. Rusak HP ku. Sony, HP ku Sony. Sony Ericsson. Ayo, kono sing takok ah. Wis, cukup. Kalau cukup ya saya akhiri. Tugas-tugasnya yang matrikulasi sesi 1 dan sesi 2 dengan Pak siapa? Tanya Pak, tanya Pak. Ya, takok. Takok. Pak, bagaimana menurut pendapat Bapak tentang kondisi politik dan hukum di negara kita saat ini, Pak? Tanya sisi mananya? Menurut Bapak pribadi, Pak. Tanya yang sisi mananya, Mas? Secara umum. Secara umum. Dari kondisi itu, Pak, ke politik dan hukum, Pak. Nah, iya. Apakah menurut Bapak ada kemajuan atau gimana, Pak? Di kasus yang mana? Kan menjelaskan itu bisa per case by case. Misalkan dari kasus korupsi Juliari Batubara di Prabowo, atau dari kasus yang mana? Atau dari kasus misalkan pilkada, Pak, yang mana? Ya, Mas. Dari kasus ya, Pak, yang mana? Misal dari kasus Mensos itu, Pak. Nah, yang Mensos. Ya. Kalau kita berbicara tentang politik dan hukum, ya itu ada bukunya, Politik Hukum, bukunya Prof. Mahmud MD. Jadi melihat bahwa politik itu kan cita-cita, tujuan. Politik hukum berarti tujuan untuk menciptakan hukum itu. Hukum itu buat apa sih jadinya gitu. Nah, kalau dilihat dari kasus itu ya saya sepakat dengan tagline-nya Mbak Nana ya, Mata Najwa itu, bahwa korupsi di tengah pandemi itu jahat. Nah, kalau sudah pernah ada yang lihat dan main ke YouTube-nya Narasi atau akunnya Mbak Mata Najwa Shihab gitu ya. Ya korupsi di tengah pandemi itu jahat. Kenapa? Ya Allah, ini saya speechless. Kita ini sulit, sedang masa sulit kawan-kawan. Kalau orang tuanya atau koleganya atau kakak, keluarganya sedang misalkan bisnis, pasti terpuruk. Banyak perusahaan yang bangkrut, yang kerja karyawan swasta di PHK. Bahkan kami juga sempat mengalami, dosen itu di awal-awal itu, karena kalau biasanya kan misalkan ada tunjangan untuk perjalanan dinas atau rapat gitu ya. Karena luring, biasanya kan harus ada seperti itu. Karena daring, tidak ada. Bantuan kuota juga tidak ada. Jadi per bulan ya kami hanya dapat misalkan gaji pokok. Gaji pokok itu memang sebenarnya tidak cukup sebanding dengan tunjangan-tunjangan itu. Jadi kami mengalami seperti itu. Walaupun dosen ya, kelihatannya dosen, guru. Wah, enak dosen, guru Pak, gaji ini tetap ngajar gak ngajar untuk ya iya, tapi tidak sesignifikan saat kemudian non pandemi ya. Kita berdoa semoga pandemi berakhir. Lah kok ada yang kemudian mengkorupsi? Gimana caranya agar kejadian ini tidak terjadi lagi? Kalau mau ditelusur, sebenarnya semua lini di Indonesia ini ada indikasi korupsinya, kawan-kawan. Ya. Tapi ya kan itu tadi. Kalau teman-teman mencermati pernyataannya Febri Diansyah, ya, mantan juru bicara KPK yang sudah keluar dari KPK itu, dia bilang KPK jangan mau diperalat. Gitu. Artinya ada makna secara eksplisit yang ingin disampaikan. Jangan hanya mengambil ini atau itu gitu. Kalau mau dicek ya semua. Karena hampir saya yakin kok semua sektor itu bisa dan memungkinkan untuk terjadinya korupsi, entah sengaja atau tidak sengaja.
Terus gimana Pak agar tidak terjadi lagi? Ya ini kembali ke masing-masing. Susah mau dipakai teori seperti apapun, misalkan good and clean governance misalkan. Ya itu kan teorinya. Prakteknya kalau orang-orang itu masih mau ya susah. Kemarin sempat ada cerita dari teman itu kalau bisa milih di pilkada itu milih orang yang sudah selesai dengan dunianya. Dibuktikan dengan apa, Bro? Dibuktikan dengan hartanya sudah banyak. Kalau hartanya banyak, insya Allah nggak korupsi. Ya belum tentu juga. Ya, harta kekayaannya mereka yang korupsi itu kan banyak. Kalau sudah ngomong serakah itu ya repot. Ya, jadi saya tidak bisa kemudian memberikan solusi atau berpesan ke teman-teman, tapi saya berpesan ke diri saya sendiri. Ayo jaga integritas. Jaga integritas. Ya, hidup ini ya cuma sekali, nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Ketemu sama Tuhan. Konsep agama apapun pasti ada hari pembalasan itu. Nggak cuma di Muslim, nggak cuma di Islam. Jadi nanti ayo wes begitu lulus, kalau setiap tradisi lulusan ya yudisium itu teman-teman akan disumpah sama Pak Dekan. Nanti kalau suatu waktu dekannya perempuan berarti Bu Dekan, sama Dekan itu nanti akan disumpah akan menjaga integritas dan siap mencabut atau siap kehilangan status sebagai alumni kalau terbukti di kemudian hari ada kasus ketidakjujuran. Alhamdulillah, sependek pengetahuan saya tidak pernah ada alumni kita itu yang berbuat tidak jujur itu. Nanti itu jadi peran penting ya kita dalam menghasilkan lulusan ya. Visi misi kita itu kan profesional, humanis dan religius. Profesional itu kan dibuktikan dengan itu tadi berintegritas. Tidak kemudian main-main, gitu ya. Ya, jadi saya, waduh nggak bisa. Ini pakai ilmu apapun nggak bisa kalau sudah kayak gitu. Kalau sudah orangnya serakah. Mereka itu kan orang yang paham. Nggak cuma lulusan S1 loh itu mereka itu S2. Karena ada yang S3 koruptor itu. Jadi mereka karena paham, tapi karena tidak punya integritas. Ya. Jadi mohon ini ditanamkan ke masing-masing. Makanya saya tidak dipesan ke diri saya sendiri. Udahlah, nggak usah pesan ke orang lain. Gitu Mas ya. Mungkin tidak memuaskan, tetapi jawabannya, tapi ya menurut saya itu yang paling penting untuk kondisi sekarang. Jaga masing-masing. Sudah Mas, nggak perlu nyalahkan orang lain. Waduh, saya pilih sudah. Introspeksi masing-masing aja. Gitu, menurut saya. Speechless saya. Nggak bisa ngomong lagi. Bansos dikorupsi itu. Monggo, kalau ada yang lain. Masih ada waktu nggak ya? Saya Pak. Masih 10-20. 10 menit lagi. Monggo. Ayo bro. Takau bro. Itu Pak, mengapa UU Formil diartikan juga sebagai UU Materil Pak? UU Formil kenapa diartikan juga sebagai undang-undang material? Contohnya apa bro? Enggak, kemarin saya baca-baca Pak di buku. Baca-baca ya. Iya. Jadi gini, memahami formil atau material itu memahami artinya dulu. Formil itu kan proses, ya. Jadi formil itu proses. Kalau dengar istilah secara formil berarti secara proses, ya formalitas prosesnya. Nah kalau material berarti isi. Jadi secara isi, substansi. Misalkan kemarin kalau mengikuti perkembangan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja ini ada yang bilang cacat secara formil dan material. Berarti proses pembentukan undang-undang ini cacat. Misalkan karena tidak mengikuti transparansi, keterbukaan publik, dan sebagainya. Tetapi secara material juga cacat. Kenapa? Banyak materi atau substansi yang ada di dalamnya tidak sesuai. Gitu. Nah, kalau ternyata ada yang bilang UU formil bisa dikatakan sebagai UU material, gitu, maka saya harus lihat dulu konteksnya seperti apa. Gitu ya, tidak bisa kemudian hanya dipikir secara ini digeneralisir gitu ya. Kalau ada contohnya mungkin saya bisa menjawab lebih detail. Bisa jadi kenapa undang-undang formil disebut sebagai undang-undang material karena proses yang dilalui oleh undang-undang itu ya tidak mengalami perubahan hingga sampai disahkan menjadi undang-undang secara material. Jadi materi di substansi itu sama dengan apa yang ada di proses penyusunannya. Karena dalam praktek, dalam proses penyusunan hingga disahkan itu ada yang berbeda. Ada pro dan kontra, akhirnya tidak sama. Jadi kalau ada yang bilang undang-undang formil sama dengan undang-undang material, berarti mungkin proses dan isi undang-undang ketika disahkan itu sama. Itu sependek pengetahuan saya, Mas. Iya, Pak. Terima kasih, Pak.
Cukup ya, jangan lupa ngisi presensi kata Pak Kaprodi di-share di grup Telegram karena presensinya bukan saya yang buka. Saya akhiri, saya mohon maaf kalau ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Kalau butuh PPT-nya nanti saya share di grup WA, tapi kalau nggak butuh ya nggak saya share. Semoga kita semua ya minimal kelas B inilah yang saya ajar matrikulasi di sesi ini, semoga bisa lulus 7 semester ya. Mentok 8 semester gitu ya, mereka juga bagus, pasca kampus bisa diperiksa atau langsung S2. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita semurakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minkum fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.